Kemarin saya diwawancara sama temen wartawan dari CNN Indonesia, artikelnya sudah keluar, judulnya serem banget ya. Ahli kritik Silicon Valley RI lebih penting internet kenceng. Padahal menterinya udah bilang internet kenceng buat apa ya gitu kan, seru jadinya ini urusannya. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak, ini saya cuma pengen bacain. Saya nggak akan baca berita ini karena isinya sama sih sebenarnya. Ini baca, silakan anda baca beritanya. Cuman saya akan baca tulisan, bukan ya tulisan ya kali ya. Tulisan benerannya sih. Ada di wiki saya taruh di wiki sih. Ono W Purbo. Gedein dah. Jadi saya biasanya kalau diwawancara sama wartawan biasanya saya taruh di sini. Ini ada, nah, di dalam kategori beberapa cuplikan pemikiran banyaknya wawancara sih sebenarnya. Jadi wawancara wartawan saya taruh di sini biasanya supaya anda bisa baca jawaban aslinya seperti apa sih. Walaupun yang keluar di berita sama, cuman ini saya akan bacakan dari apa sih? Dari sisi bahasa saya lah. Nih yang email kemarin Mas Chandra Erlangga. Ini saya jawabannya seperti ini yang saya kasih. eh saya bacain. Oke. Mohon izin Pak, sehat selalu Pak. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami terkait rencana pembangunan Silicon Valley di Sukabumi. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai pengamat teknologi mengenai pembangunan Silicon Valley di Sukabumi? Sukabumi bukan satu-satunya wilayah yang dijadikan Silicon Valley. Ada beberapa tempat lainnya. Kalau tanggapan saya sih bagus-bagus aja sih. Jadi semakin banyak orang bikin Silicon Valley ya makin bagus kalau buat saya ya. Berarti kan pekerjaan IT makin bejibun ya. Mudah-mudahan. Jadi jawabannya itu bagus-bagus saja. Dan kebetulan memang teman-teman CNN Indonesia sudah bikin review sih. Ada beberapa Silicon Valley yang sudah digaungkan kali ya. Di Ya digadang-gadang lah di Republik Indonesia ada 7 nih. 7 kota mimpi Silicon Valley. Cuman kayaknya nggak semua jadi sih. Mungkin nggak jadi semua kali ya. Jadi kebanyakan cara berpikirnya berpikir fisik, bikin bangunan, bikin real estate, terus dikasih nama Silicon Valley. Kira-kira itu sih cara berpikirnya. Kalau saya lihat-lihat sih, tapi ya udahlah. Nah, ini pendapat saya nih. Kalau karena saya orang IT beneran ya. Kalau di dunia IT dan di dunia kreatif sebetulnya tempat nggak penting sih, nggak kritikal, nggak fatal. Yang lebih penting adalah adanya banyak orang pintar dan kreatif. Jadi bukan tempatnya nih. Dan kita tahu semua bahwa orang pintar dan kreatif ini sekarang ini kan banyaknya kerja di rumah ya. Jadi nggak penting ada Silicon Valley-nya sih sebenarnya. Yang penting seluruh bangsa Indonesia punya sambungan internet yang kenceng. Itu aja yang penting kalau buat saya sih. Lu mau kerja di mana kek terserah. Yang penting orang pintar banyak, orang kreatif banyak, punya sambungan internet kenceng. Udah jadi beres. Jadi tempatnya sih nggak penting-penting amat sih sebetulnya sih. Tapi kalau ada orang yang bikin tempat khusus Silicon Valley dengan sambungan internet yang gede banget ya bagus-bagus saja. Nah, cuman ini semua akan hidup kalau ada kebijakan pemerintah untuk mendukung itu semua. Kebijakan contohnya gini ya, kasih insentif lah buat orang-orang kreatif sama pintar ini buat bisa berkarya di rumah masing-masing. Kira-kira itu. Oke. Eh, Kira-kira itu sih yang pentingnya sih. Insentifnya macam-macam ya. Jadi misalnya insentif biar jadi pinter ke, kan ini kan Pak Presiden juga lagi menggadang-gadang ada berapa talenta digital, berapa juta talenta digital. Ya kalau itu bisa terjadi ya ini bisa terjadi sih, orang pinter ini bisa banyak sih. Tanpa ada Silicon Valley juga bisa banyak sih sebenarnya gitu. Tapi resepnya adalah harus kuat PPTP. People, Process, Teknologi, Fisik. Kebanyakan kita fokusnya ke fisik. Ada tanah, ada tempat, ada rumah, ada real estate, segala macam, ada Silicon Valley. Jadi kebanyakan pada fokusnya ke fisik. Padahal yang menentukan keberadaan sebuah Silicon Valley bukan fisiknya sih sebenarnya. Orang pintar ini yang nentuin. Harus ada orang pintar.
Lu kagak ada tempat orang pintar mah percuma, lu declare Silicon Valley nggak ada orang pintar mah percuma gitu, susah. Dan yang nggak kalah juga adalah kan ini ada people process ya. Teknologi nggak penting-penting amat sih, jujur sih teknologi nggak penting-penting amat sih sebenarnya. Saya udah bertahun-tahun make komputer, nih orang-orang pada bingung nih ngelihat ini tabnya banyak banget sih di atasnya, padahal komputer saya dodol surodol sih asli. Cuman i5, memorinya aja gua gede 16 giga, ini udah pada stres ngeliat yang kayak ginian. Tab segitu banyak pada stres. Jadi kalau buat saya teknologi mah biasa aja kali. Oke, dan yang penting adalah proses dukungan dari aturan pemerintah maupun ekosistem yang buat mendukung orang-orang ini buat berkarya. Tempat sama teknologi. Jadi yang bentuknya fisik, teknologi dan fisik ini sebetulnya nomor dua sih. Ranking ke bawah-bawah. Yang pentingnya nomor satunya orang, yang keduanya adalah dukungan aturan ekosistem pemerintah, yang ketiganya yang ini gitu sih sebenarnya. Resepnya seperti itu sih sebenarnya. Oke. Nomor dua, apakah urgensi Indonesia membuat Silicon Valley seperti AS dan India? Urgent nggak sih bikin Silicon Valley di Indonesia? Ini ada banyak pertanyaan, jadi saya jawabnya bingung sih sebenarnya. Kalau pertanyaan ini, apakah urgent bikin Silicon Valley di Indonesia, di AS sama ini? Yang urgent bukan Silicon Valley-nya sih sebenarnya. Yang urgent adalah kita harus punya orang pinter yang bisa bikin produk, gitu ya. Karena kalau kita jadi konsumen, duit kita keluar ke Amerika, India dan sebagainya. Di mana-mana yang namanya konsumen keluar duit, di mana-mana produsen yang akan dapat duit. Jadi kuncinya bukan Silicon Valley-nya sih sebenarnya. Kita harus bisa bikin produk, dan bikin produk itu harus ada orang pinternya gitu. Jadi hubungannya itu sih, bukan Silicon Valley-nya. Tapi jadi kalau urgent, ya urgent, tapi bukan Silicon Valley sih sebenarnya yang urgent. Yang urgent adalah kita harus punya orang pintar yang bisa bikin produk sih sebenarnya. Terus ini pertanyaan selanjutnya, dan apakah Indonesia sudah siap untuk hal itu? Nah ini yang jadi masalah. Bukan Silicon Valley ya, lagi saya ulang lagi, bukan Silicon Valley-nya yang urgent. Apakah Indonesia siap buat hal itu? Nanti dijawab di pertanyaan selanjutnya juga sih. Kita nggak punya orang sih sebenarnya. Nah, sementara masih banyak kekurangan di sisi riset dalam negeri, contohnya BRIN yang kabarnya tidak jelas di bawah Kemenristek. Justru Kemenristek akan merger dengan Kemenristek, bagaimana tanggapannya? Kalau saya urusan merger, BRIN, segala macam nggak peduli sih, itu kan badan ya. Badan mah nggak penting kalau buat saya, tapi itu mah hak presiden ya. Saya juga kalau presiden melihat itu penting, ya itu haknya presiden lah, saya nggak akan kutak-kutik. Kalau buat saya intinya bukan BRIN. Intinya apakah pemerintah, apakah itu tadi masalah bikin BRIN kek, mau merger Kemristek sama Kemdikbud kek, yang penting pemerintah bisa memberikan insentif, aturan, ekosistem supaya orang kreatif bisa bekerja dengan nyaman dan baik. Bukan badannya yang penting kalau saya sih. Lu pakai badan apa aja terserah dah. Itu hak itu dah. Karena ada yang dapat mandat ya. Kalau menurut Bapak Presiden itu yang paling efektif, paling efisien, ya syukur. Kan Presiden juga punya, kepalanya pusing juga ya. Bagaimana dia bisa ngatur supaya negara ini efisien. Utangnya nggak banyak kali kayak gitu ya. Mungkin badannya di merger segala macam supaya efisien. Tapi kalau buat saya yang penting mah kasih insentif buat kita orang di bawah yang kreatif, yang kerja dengan baik dan nyaman itu. Jadi kalau mau saya sih mau berbentuk BRIN kayak Diknas kayak merger kayak apa, nggak peduli saya, kalau saya sih sebenarnya. Yang penting kita dapat insentif. Itu aja sih. Jadi bikin aturan yang mendukung orang kreatif buat kerja, kira-kira gitu. Kalau masalah bikin badan apa sih nggak peduli sih saya sebenarnya. Gitu ya. Nah, pada bulan Maret lalu Pak Presiden Joko Widodo bilang di pembukaan rapat kerja BPPT, dia memohon pada BPPT untuk menyiapkan talenta dan penelitian khusus, menyiapkan, serius nih, perang AI. Apakah respon dari pernyataan itu? Nih, jujur dulu ya, seringkali orang ngelihat AI kayak, ini saya sering interaksi sama pimpinan-pimpinan di atas. Cara berpikirnya adalah kita beli barangnya, kita bisa perang AI gitu. Kita beli AI-nya, kagak bisa mas. Jadi jujur ya, kita kekurangan orang yang benar-benar mengerti AI dan bisa membuat AI dari nol. Kurang. Kemarin aja saya, kebetulan saya kemarin jadi pansel ya, panitia penseleksi di LKPP.
Ya karena itu jadi berinteraksi lah sama pimpinan di LKPP. Salah satu, jadi LKPP sebenarnya kementerian lembaga semua ya. Kan mereka semua harus masih masukan ke Pak Jokowi ya. Dari laporan-laporan yang ada selama ini harus bisa ngasih masukan ke Jokowi dalam bentuk prediksi ke depan, klasifikasi ke depan, seperti apa sih arah pembangunan itu sebagainya. Dan proses itu semua harus dilakukan berdasarkan data yang ada selama ini. Jadi kan kementerian lembaga udah bikin banyak ngeluarin anggaran lah, bikin program lah, bikin apa segala macam, dan itu harus dibaca sama, biasanya dibaca sama orang. Tapi kalau udah segitu banyak, kan nggak mungkin orang yang baca, jadi harus mesin yang baca, bentuknya artificial intelligence. Ini nyari orang yang bisa menganalisa data-data itu menggunakan AI, kagak ada. Jadi kita sebenarnya kurang orang yang mengerti AI. Makanya saya bisa mengerti kenapa Pak Jokowi sampai ngomong kayak gitu. Karena kondisi realnya orang tuh pas ngomong AI itu ngomong, tapi suruh bikin bonyok loh, nggak ada orangnya. Memang ada beberapa perusahaan seperti Noteflux, Drone Emprit, dan lain-lain ya, yang bisa bikin AI. Cuman ya itu sedikit banget. Kita Republik ini gede ya, gede banget. Bayangin aja, kementerian lembaga ada berapa? Belum provinsi ada berapa? Belum kabupaten kota ada berapa? Itu dalamnya juga ada banyak unitnya ya, ada banyak departemen, kepala biro lah segala macam, dan masing-masing harus melakukan analisa seperti itu. Jadi kita nggak punya orangnya gitu. Padahal dasarnya adalah sebetulnya statistik sih. Cuman banyak orang statistik tidak berpikir sampai AI gitu. Jadi kunci dari semua adalah dosen dan kurikulum di perguruan tinggi harus banyak di-upgrade. Karena kunci AI adalah orang, bukan mesin yang canggih gitu. Beres ya. Jadi untuk jawab komentar saya sih, yang dibutuhkan adalah mengupgrade dosen sama kurikulum sih, terutama statistik. Dan ini dilakukan di kampus saya juga nih. Kalau teman-teman bisa ngambil kuliahnya sih, open course ITTS ACID. Jadi Anda bisa masuk ke open course ITTS ACID. Uh, nah ini dia, lagi dibuka lemot banget. Lagi buka semua nih, sebenarnya ITTS semua nih saudara. Nah Anda bisa lihat data science, ini kuliahnya yang ada di ITTS. Dan ini open ya. Ini kita buka, jadi seluruh bangsa Indonesia kalau pengen ngambil juga silakan aja sih ke open course ITTS ACD open. Kalau Anda bisa dapat nilai 90, Anda bisa dapat sertifikat. Kalau Anda mau transfer jadi kredit sarjana juga silahkan, bisa daftar sebagai mahasiswa di ITTS ACID. Kemudian ini kuliah-kuliah yang dapat 90 di sini bisa ditransfer jadi kredit sarjana. Jadi sebagian dari kuliah Anda nggak perlu Anda ambil lagi sih sebenarnya, karena sudah dikerjakan di open course ini. Gitu. Jadi ini sebenarnya. Ini teman-teman dari kampus-kampus yang lain juga silahkan mengadopsi kuliah yang ada di open course ini. Saya sih ikhlas-ikhlas aja, silakan aja supaya bangsa ini bisa maju lah. Oke. Dan yang terakhir nih, menurut Bapak lebih penting itu beresin dulu masalah big data keamanan cyber atau ada masalah lain yang harus diselesaikan? Oke. Baik. Ini balik lagi ke PPTP di atas. Ini PPTP itu yang ini ya, saya balikin lagi nih. People, Process, Teknologi Fisik. Oke, jadi cara berpikirnya harus PPTP sih. Kalau orang biasanya bilangnya PPT, P-nya nggak disebut biasanya. Jadi PPTP. Dari PPTP 4 faktor ini, People, Process, Teknologi, Physics, yang paling penting adalah manusia, dosen, kurikulum sih sebenarnya. Oke. Jadi bukan masalah big datanya, bukan masalah keamanan cybernya. Lu mau bikin big data, keamanan cyber nggak punya orang pinter nggak jalan, taruhan dah. Saya pernah, ini buka-bukaan sedikit ya, saya pernah ngasih training soal keamanan cyber. Uh, waktu itu diminta salah satu deputy di BSSN, no, gimana kalau kita ngasih training ke Infolahta, ada di sub dulu ya, yang di mana kabupaten kota itu kan di sub bukan Infolahta ya, perhubungan lah, kominfonya di situ. Oke,
kita kasih soal keamanan cyber di di perhubungan kan itu yang bertanggung jawab sama Kominfo ya, Diskominfo lah, sorry, Diskominfo di kabupaten kota itu, supaya kabupaten kota bisa bisa ngerti soal keamanan cyber gitu ya, idealismenya kira-kira gitu. Pas saya datang saya kasih workshop, soalnya kan BSSN kewalahan lah ya. Bayangin ada 400 KL, padahal mereka punya krunya cuma belasan orang. Harus ngendal 400-an, pusing kepala dia. Jadi kita punya inisiatif buat minterin. Ceritanya minterin buat keamanan kota. Itu pas saya kasih workshop. Langsung pada bengong, si Ono ngomong apa ya? Stres, saya yang stres ya. Jadi masalah besar di manusia sih asli. Kalau soal barang mah bangsa ini mah punya duit banyak lah, beli komputer yang kenceng segala macam punya, bisa. Cuman pas ngoperasin kagak bisa. Dan komplain ini sekarang sudah masuk ke banyak pimpinan di aparat segala macam, komplainnya sama semua. No, anak buah gue bloon no, lo mampus lo. Ya gimana, kampusnya dosennya gak ngajarin, ya sudah outputnya ya nggak ngerti jadinya. Jadi ini pertama manusia, yang kedua harus didukung oleh kebijakan ekosistem yang mendukung itu semua gitu. Oke, jadi sekali lagi diulang lagi, lokasi fisik nggak terlalu penting sih kalau udah di dunia cyber ya. Ya kita sekarang aja kerja di rumah. Jadi lokasi fisik juga nggak penting. Yang penting punya internet kenceng kemana-mana, orangnya pinter, didukung sama kebijakan yang ekosistem yang mendukung. Kira-kira itu. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran versi jawaban saya ke teman-teman CNN. Mana dia? Ini CNN ini. Silakan Anda baca juga artikelnya di CNN. Kalau mau baca di ini juga bisa sih, di sayanya juga bisa. Ini wawancara tentang Silicon Valley Indonesia. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang pendapat Ono tentang Silicon Valley di Indonesia, tapi sebenarnya khususnya sih tentang talenta digital ini sebenarnya. Gitu. Terima kasih.